Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua yang saya sayangi, alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini saya Muhammad Ihsan Taufik, guru PPKN dari SMP Negeri 19 Surabaya. Anak-anakku semua yang saya sayangi, minggu yang lalu sudah disampaikan materi tentang demokrasi yang pernah berlaku di Indonesia. Nah, kali ini kita akan membahas tentang sistem pemerintahan yang berlaku di Indonesia. Sistem adalah ternyata setelah kita pelajari, sistem ini berasal dari bahasa Latin dan bahasa Yunani. Dari bahasa Latin sistema dan dari bahasa Yunani sustema, yang bisa diartikan adalah suatu kesatuan dari beberapa elemen maupun komponen, yang ini semuanya sinergi, yang ini semuanya bersatu untuk dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Ini adalah sistem. Bisa kita ibaratkan sistem ini adalah sistem pernapasan. Ada hidung, ada tenggorokan, ada paru-paru. Tidak bisa hidung ini berjalan sendiri. Tidak bisa tenggorokan ini juga berjalan sendiri. Juga tidak bisa paru-paru ini berjalan sendiri. Sehingga semuanya harus sinergi menghasilkan pernapasan. Selanjutnya, apa sih makna pemerintahan? Kita seringkali menyampaikan kata-kata pemerintahan. Ya, pemerintahan adalah sebuah proses atau cara untuk mengatur negara ini, untuk mengelola negara ini dalam berbagai bidang. Dalam bidang ekonomi, politik, administrasi, budaya, pendidikan, olahraga, dan lain sebagainya. Yang muaranya adalah tentu tujuan negara, yaitu kesejahteraan rakyatnya. Anak-anakku, dari pengertian sistem tadi dan pengertian pemerintahan, bisa kita kerucutkan arti dari sistem pemerintahan itu sendiri. Jadi sistem pemerintahan artinya adalah suatu sistem sebagai alat untuk mengatur negara ini, sebuah sistem untuk mengelola negara ini, sehingga tujuan negara untuk mensejahterakan rakyatnya ini akan segera tercapai. Nah, jadi itu artinya sistem pemerintahan. Selanjutnya, kita sering mengatakan ada pemerintahan, ada pemerintah. Ya, ada pemerintahan, ada pemerintah. Kira-kira pemerintahan dengan pemerintah itu dua hal yang sama atau dua hal yang berbeda? Ayo gimana? Dua hal yang sama atau dua hal yang berbeda antara pemerintahan dengan pemerintah? Tentu dua hal ini adalah dua hal yang berbeda, namun seringkali kita menyampaikan hampir-hampir memiliki pengertian yang sama. Pemerintahan maksudnya sudah dibahas di sebelumnya tadi. Pemerintahan maksudnya adalah tata cara mengelola sebuah negara, sedangkan pemerintah itu adalah orangnya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia, pemerintah itu adalah subjeknya, pelakunya, orang yang melakukan suatu tindakan, sedangkan pemerintahan itu adalah yang dilakukan oleh pemerintah tersebut. Nah, selanjutnya, kira-kira menurut kalian ada berapa sih macam dari sistem pemerintahan yang ada di dunia ini? Nah, ternyata ada 6 sistem pemerintahan yang ada di dunia ini. Yang pertama, sistem presidensial. Loh, namanya aneh ya. Kok presiden kok sial? Nah, ini namanya aneh. Nah, ternyata negara kita yang menjalankan sistem pemerintahan presidensial. Di antara lain selain Indonesia, itu juga ada negara Brasil, negara Amerika Serikat yang menjalankan sistem presidensial. Selanjutnya, yang kedua, ada sistem pemerintahan parlementer, yaitu negara yang menjalankan adalah Jepang, Kanada, dan Jerman. Yang ketiga adalah sistem semi presidensial. Ini sialnya tidak terlalu mungkin karena semi-semi. Ini negara yang menjalankan adalah Mesir, yang kedua Prancis, yang ketiga Rusia. Yang ketiga sistem pemerintahan liberal, yaitu ada 3 negara, diantaranya yang pertama Australia, Korea Selatan, dan Meksiko. Yang kelima, sistem pemerintahan demokrasi liberal. Ada 3 negara diantaranya yang menjalankan sistem pemerintahan demokrasi liberal.
Yang pertama Argentina, yang kedua Swiss, yang ketiga India. Yang terakhir, ini adalah sistem pemerintahan komunis. 3 negara yang menjalankan sistem pemerintahan komunis, yang pertama adalah Tiongkok atau Cina, yang kedua Korea Utara, yang ketiga Kuba. Nah, ini hanyalah contoh, tidak berarti negara yang lain tidak melakukan sistem pemerintahan atau tidak menjalankan sistem pemerintahan tertentu, tidak. Itu tugas kalian. Bapak hanya memberikan 3 contoh negara-negara tersebut. Silakan cari sendiri negara mana yang melakukan sistem pemerintahan tertentu. Nah, itu ya. Selanjutnya, tahu enggak kalian sistem pemerintahan apa saja sih yang berlaku di Indonesia dari awal merdeka sampai dengan tahun 2020? Ada yang tahu? Nah, di tahun awal-awal kemerdekaan, Indonesia itu menerapkan sistem pemerintahan parlementer. Jadi Indonesia ini kalau kita ibaratkan seperti manusia, mencari mana yang pas, mana yang cocok, mana yang tepat untuk kehidupannya. Jadi sebuah hal yang wajar, sebuah negara itu mengalami perubahan-perubahan sistem pemerintahan. Di awal pemerintahan, di awal kemerdekaan, Indonesia itu menerapkan sistem pemerintahan parlementer. Apa itu sistem pemerintahan parlementer? Ada yang tahu anak-anak? Ada yang tahu? Nah, sistem pemerintahan parlementer itu sebuah sistem pemerintahan yang dimana parlemen, kalau kalian tidak tahu parlemen, di Indonesia itu parlemen namanya adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Parlemen ini memegang kekuasaan secara penuh, memiliki peranan yang sangat penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini, parlemen bisa mengangkat Perdana Menteri sekaligus juga bisa menjatuhkan Perdana Menteri. Ya, jadi kalau parlemen ini ingin mengangkat bisa, ingin menurunkan secara langsung di tengah-tengah jalan juga bisa. Ini hak dari parlemen dengan cara memberikan semacam mosi tidak percaya terhadap pemerintah. Ciri-ciri dari sistem pemerintahan parlementer itu apa saja sih? Ada yang tahu? Kira-kira apa ciri-ciri dari sistem pemerintahan parlementer? Yang pertama, adanya pemisahan yang jelas antara kepala pemerintahan dengan kepala negara. Sehingga ini menyebabkan apabila kita ibaratkan negara ini adalah sebuah bis, sebuah kendaraan, negara ini memiliki 2 sopir. Sopir yang satu namanya adalah kepala pemerintahan, sopir yang kedua namanya adalah kepala negara. Jadi ada 2 pimpinan tertinggi di negara ini. Istilahnya saja yang di beberapa negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer itu berbeda. Kalau kepala pemerintahan sebagian besar menggunakan nama Perdana Menteri. Sedangkan kepala negara di Indonesia dahulu di tahun 45 sampai dengan tahun 59 ini menggunakan nama presiden. Sedangkan di negara lain ada yang kita sebut sebagai Raja Arab Saudi, ada yang kita sebut sebagai Sultan, ada di Brunei misalkan, ada Kaisar di Jepang misalkan. Ya, jadi ini adalah istilah-istilah yang setiap negara berbeda-beda. Loh kok berbeda Pak? Ya enggak apa-apa kan berbeda, itu kan negaranya sendiri. Kita enggak bisa mencampuri urusan rumah tangga negara lain. Dan orang lain pun, negara lain juga enggak bisa mencampuri urusan rumah tangga negara kita. Privasi, ya kan? Selanjutnya, ciri yang ketiga, kepala pemerintahan itu bertanggung jawab langsung kepada DPR atau parlemen. Jadi seperti itu. Jadi kepala pemerintahan seorang Perdana Menteri langsung bertanggung jawabnya kepada parlemen, DPR. Kalian tahu enggak Perdana Menteri di Indonesia itu ada berapa? Jangan-jangan kalian enggak tahu kalau Indonesia ini ternyata pernah ada Perdana Menteri. Ya, jadi ada 10 Perdana Menteri yang pernah berjalan di Indonesia, yang pernah ada di Indonesia. Dimulai dari Sultan Syahrir,
selanjutnya Amir Syarifuddin, yang ketiga Muhammad Hatta, keempat Muhammad Nasir, kelima Sukiman Wiryosanjoyo, keenam Wilopo, ketujuh Ali Sastro Amijoyo, yang kedelapan Burhanuddin Harahap, 9 kembali Ali Sastro Amijoyo, terakhir Insinyur Haji Juanda. Nah, itulah 10 Perdana Menteri yang pernah menjabat di Indonesia, rentan waktu 45 sampai dengan tahun 59. Dari tayangan yang Bapak tayangkan tadi, mulai dari pertama sampai dengan yang akhir, ada yang janggal enggak? Nah, di tahun 49 sampai dengan tahun 50, itu ternyata terdapat kekosongan Perdana Menteri. Yang itu diisi oleh apa? Ternyata diisi oleh sistem pemerintahan selanjutnya, yaitu sistem pemerintahan semi parlementer. Jadi kata-katanya ini ada semi, tidak terlalu parlementer, juga tidak terlalu presidensial. Jadi setengah-setengah. Kenapa kok bisa dikatakan setengah-setengah atau semi? Pertama, menteri diangkat oleh presiden. Kalau negara parlementer, yang mengangkat siapa? Parlemen. Yang kedua, Perdana Menteri diintervensi oleh presiden. Ini di negara parlementer tidak ada. Perdana Menteri berdiri sendiri, dipisahkan secara jelas dengan presiden selaku kepala negara. Yang ketiga, kabinet dibentuk oleh presiden, dan seterusnya. Masih ada satu pemerintahan, masih ada satu sistem pemerintahan yang berlaku di Indonesia, ya. Masih ada satu lagi. Kira-kira apa? Ayo, kira-kira apa? Nah, itu sistem pemerintahan presidensial, ya. Namanya aneh, presidensial. Apakah yang menjadi presiden di Indonesia selalu sial? Mungkin juga bisa dikatakan seperti itu. Kenapa? Saat mereka menjabat menjadi presiden, warganya mengeluh-elukan, ya kan? Semua warganya, Presiden Jokowi luar biasa, Presiden Soekarno luar biasa. Tapi ternyata apa? Setelah mereka turun jabatan, hampir yang sepanjang yang saya tahu, presiden di Indonesia itu nasibnya tidak begitu baik. Presiden Soekarno diturunkan karena dituduh PKI, Presiden Soeharto diturunkan karena dituduh KKN, dan lain sebagainya. Ini mungkin azab dari presidensial, hanya namanya. Ya, jadi ini istilahnya hanya nama ya, bukan berarti presidensial selalu sial. Ini tergantung nanti bagaimana warga kita yang menyikapi. Lalu sistem presidensial itu bagaimana sih? Sistem presidensial merupakan sistem pemerintahan negara republik. Jadi yang menggunakan sistem pemerintahan presidensial itu adalah negara republik, di mana kekuasaan eksekutif dipilih oleh rakyatnya melalui pemilu dan terpisah antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, jadi bentuk-bentuk pemerintahan di negara presidensial itu adalah pertama, presiden ini harus dipilih oleh rakyatnya. Ya, presiden dipilih oleh rakyatnya melalui pemilihan umum secara langsung. Loh, Pak, kalau secara langsung tahun 59 sampai dengan tahun 2004, Indonesia kan belum pemilihan secara langsung presiden. Lalu Indonesia apakah menjalankan sistem presidensial? Gimana anak-anak kalau ada pertanyaan semacam itu? Jadi sistem presidensial yang dikatakan presiden ini dipilih oleh rakyat, itu tidak selalu. Rakyat harus langsung berbondong-bondong menuju ke TPS, mencoblos, memilih salah satu dari calon presiden. Tidak harus selalu seperti itu. Karena apa? Bisa melalui keterwakilan di DPR. Itu bentuk yang pertama, bentuk pemerintahan presidensial. Yang kedua, presiden secara bersamaan menjabat kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Jadi Indonesia menurut saya yang kali ini pas itu menggunakan sistem presidensial. Kenapa? Saat ini Indonesia memiliki satu sopir. Saat ini Indonesia memiliki satu pimpinan. Kalau tadi saat Indonesia mengikuti sistem pemerintahan parlementer, ada dua sopir kan? Sopir pertama namanya Perdana Menteri, sopir kedua namanya Presiden. Bayangkan kalau sopir pertama ingin ke kanan, sopir kedua ingin ke kiri, sulit Indonesia maju.
Tapi akhirnya mulai tahun 59, saya tegaskan lagi, diingat-ingat ya, mulai tahun 59 sampai dengan sekarang, negara Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial yang akhirnya menjadikan satu pucuk pimpinan, yaitu kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, yaitu seorang presiden. Seorang presiden ini bisa mengangkat para menterinya sekaligus juga bisa menurunkan sewaktu-waktu, sehingga muncul istilah reshuffle. Pernah dengar enggak istilah reshuffle itu apa? Pernah dengar? Ya. Jadi shuffle itu artinya kan mengacak atau mengatur kembali. Jadi reshuffle kabinet yang biasa kita dengarkan saat kita mendengarkan radio, saat kita menonton televisi, reshuffle itu maknanya adalah presiden mengatur ulang kabinetnya. Loh, kok diperbolehkan presiden mengatur seenaknya sendiri? Bukan seenaknya sendiri, karena ini sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar, dalam konstitusi kita. Jadi presiden bisa mengangkat, menurunkan, memberikan sanksi kepada para menterinya. Selanjutnya, dalam sistem presidensial, presiden ini memiliki posisi yang sangat kuat. Ya, presiden memiliki posisi yang sangat kuat di dalam pemerintahan. Meskipun suatu saat kok dalam dunia perpolitikan Indonesia yang kadang istilah orang Jawanya itu isuk dele sore tempe. Loh, apa itu? Isuk itu pagi masih berupa kedelai, sore sudah menjadi tempe. Maksudnya adalah berbeda-beda. Pagi berbicara A, sore sudah berbicara B. Mencela-mencele kalau istilahnya orang Jawa. Jadi kalaupun ada semacam itu dan presiden ini di bawah tekanan politik, tidak serta-merta dengan mudahnya seperti saat sistem pemerintahan parlementer, presiden ini diturunkan. Tidak dengan mudah, tidak hanya dengan hitungan 1, 2, 3 hari terus seorang presiden bisa diturunkan, tidak. Tapi bukan berarti kalau seperti itu presiden itu adidaya. Wow, enak sendiri berarti presiden, mau mencuri bebas, mau korupsi bebas, mau melakukan apapun bebas. Toh juga tidak akan bisa diturunkan. Apakah seperti itu yang dinamakan sistem presidensial? Ternyata tidak. Jadi apabila seorang presiden ini melakukan pelanggaran yang sangat luar biasa, pelanggaran yang sangat berat, contohnya adalah presiden melakukan pengkhianatan terhadap negara, satu. Yang kedua, terlibat masalah kriminal. Yang ketiga, masyarakat ini sudah menghendaki untuk turun, mungkin karena terlalu lama atau yang lain sebagainya. Ini bisa kita turunkan seorang presiden. Sudah terbukti 2 kali, ya. Pertama saat Presiden Soeharto tahun 98 ini harus diturunkan karena massa sudah tidak percaya. Yang menggantikan siapa kalau presiden ini turun? Yang menggantikan adalah wakilnya. Ini juga terjadi di era Presiden Abdurrahman Wahid yang akhirnya digantikan oleh wakilnya yaitu Ibu Megawati. Ciri-ciri presidensial itu ada beberapa. Yang pertama, dikepalai oleh seorang presiden. Ya, presiden memegang kedua. Kalau di pemerintahan parlementer itu adalah Perdana Menteri dan Kepala Negara itu jadi satu menjadi seorang presiden. Nah, itulah anak-anak, hari ini kita sudah membahas banyak hal. Yang pertama, apa itu sistem, apa itu pemerintahan, apa itu sistem pemerintahan. Selanjutnya kita sudah mengetahui negara-negara mana yang mengikuti sistem pemerintahan tertentu. Terima kasih, saya doakan semuanya sehat, doakan semoga pandemi ini segera selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.